Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Reginald Brilian S. Raya, dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi dengan NPM 2478 Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait materi apa itu plan. Ini udah di video ini udah dijelaskan apa kesimpulan menurut saya yang saya tangkap. Nah, jadi di sini nanti praktikum VLAN itu bakal di video selanjutnya. Nah, di sini kita bakal bahas terkait materinya dulu. Nah, di sini kita praktikum VLAN dan trunking ini kita di mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Seperti video yang sudah saya tonton ini, apa itu LAN. Nah, jadi pada VLAN pada dasarnya VLAN itu kita VLAN itu juga punya singkatan ya. Saya ingat juga tuh VLAN itu punya singkatannya itu Virtual Local Area Network, yang dimana dia ini metode yang dimana untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Nah, kalau secara fisiknya itu mungkin dia hanya punya satu switch, tapi kalau misalnya dia secara logis atau secara virtual, dia itu punya beberapa switch atau beberapa domain siaran broadcast domain yang terpisah. Terus tuh dia juga sesuai sama jumlah VLAN yang dikonfigurasi pada virtual tersebut. Nah, pertama nih kita nih juga jangan lupa ini ya, fungsi VLAN itu apa? VLAN itu diterapkan untuk mencapai dua tujuan utama dalam manajemen jaringan. Yang pertama itu mempermudah manajemen, dan kedua itu memecah domain siaran. Nah, untuk yang pertama ini kan dia mempermudah manajemen. Nah, VLAN itu memungkinkan administrator untuk menerapkan kebijakan jaringan yang VLAN itu memungkinkan administrator yang untuk menerapkan kebijakan jaringan yang berbeda untuk setiap kelompok di jaringan, meskipun mereka tuh terhubungnya itu ke switch yang sama. Contoh kasusnya nih, kayak kita punya divisi engineering. Divisi engineering ini mungkin tuh dia butuhnya itu bandwidthnya itu beda. Sementara divisi marketing itu butuhnya akses ke media sosial, dan divisi accounting itu nggak perlu ke media sosial. Nah, penerapan itu, jadi setiap divisi itu diberikan ID VLAN yang berbeda. Misalnya VLAN 10 itu untuk accounting, VLAN 20 itu untuk engineering, VLAN 30 itu untuk marketing. Nah, dan menggunakan network ID atau alamat subnet yang berbeda. Kebijakan akses kemudian dapat diterapkan berdasarkan network ID ini. Nah, lanjut itu misalnya kita mecah domain siaran. Nah, dalam jaringan tanpa VLAN, setiap kali ada paket broadcast, misalnya paket ARP, paket tersebut dikirimkan ke semua PC di switch tersebut. Ini membuang resource jaringan. Nah, selanjutnya ini jadi singkatnya itu, ringkasannya itu kita ambil contoh VLAN buat divisi accounting itu kan tadi ID-nya udah saya bilang 10 ID VLAN-nya. Jadi otomatis network ID-nya itu bakalan 192.168.10, dan itu terakhirnya itu angkatannya itu dari 1 sampai 24, terserah. Nah, untuk engineering 20 dan 30. Jadi intinya cuma beda di bagian ketiganya kan ada 192.168. Nah, 192.168.10. Nah, untuk engineering 192.168.20. Begitupun marketing 192.168.30. Jadi pada intinya konfigurasi VLAN itu ngebuat satu switch fisik itu bekerja seperti 3 switch logis yang terpisah, di mana masing-masing divisi itu memiliki jaringannya sendiri yang terisolasi untuk memudahkan manajemen dan membatasi broadcast. Mungkin sekian dulu penjelasan tentang VLAN. Praktik VLAN-nya
bakal di pertemuan video selanjutnya, atau bisa juga di pertemuan yang ketujuh, karena ini praktikum untuk menghubungkan antar vilanya. Jadi langsung saya rangkum di situ di pertemuan ketujuh. Mungkin lebih kurangnya seperti itu. Jika penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.